Selamat pagi saudari-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya melalui jaringan YouTube ini. Saya berdoa dan berharap ibu bapak senantiasa diberkati dengan kesehatan lahir batin yang memadai. Dan renungan singkat hari ini saya mengambil tema, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ini selaras dengan intisari warta Injil hari ini, di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang akan membantu para murid untuk mengerti firman dan pengajarannya. Saudara-saudara, dari pengalaman saya setiap kali ada pembentukan panitia Natal, Paskah, ulang tahun paroki, atau juga panitia renovasi pembangunan satu gereja atau kapel atau gua Maria, selalu saya menyampaikan anjuran agar panitia yang bersangkutan tidak hanya asik menyusun proposal kegiatan beserta anggarannya, tetapi yang tak kalah penting adalah berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon karunia Roh Kudus. Dan sejauh saya rasakan memang efeknya sangat dahsyat. Panitia yang sungguh bertekun dalam doa mohon pertolongan Tuhan, mohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus, biasanya tetap solid, tetap kompak. Kalau ada masalah segera dapat diatasi dan dapat mempertanggungjawabkan keuangannya secara jujur dan dapat dipercaya. Sebaliknya, panitia yang amburadul, tidak kompak, saling intrik satu dengan yang lain, LPG-nya saja mulur, bahkan tidak mampu mempertanggungjawabkan uang yang digunakannya secara benar dan jujur. Itulah saudara-saudari pengalaman sejauh ini. Nah, rupa-rupanya Tuhan Yesus pun tahu bahwa tidak cukup membentuk satu komunitas murid-murid, satu gereja yang kuat dan teguh selama hidup dan tinggal bersama Yesus. Para murid masih tetap rapuh, belum kuat, belum bisa diandalkan. Maka sebelum Yesus bersengsara, wafat, disalib, dan bangkit, ia senantiasa pada perjamuan perpisahan atau menyampaikan amanatnya dan menjanjikan karunia Roh Kudus. Saudara-saudari, kalau kita simak dengan lebih dalam sedikit, rupa-rupanya efek karunia Roh Kudus itu memberi perubahan yang signifikan. Sebelum Paskah dan Pentakosta, kita tahu para murid itu berambisi merebut jabatan atau mendapat kekuasaan yang mulia di dekat Yesus, seperti diperagakan oleh Yakobus dan Yohanes. Tetapi setelah Paskah dan Pentakosta, kita bisa baca dari kisah para rasul, para murid sehati sejiwa bersekutu dalam doa, mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran para rasul, serta memecah-mecah roti. Kompak, solid mereka. Para murid, misalnya Petrus, kita tahu menyangkal Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain lari
mencari selamat sendiri-sendiri entah kemana. Tapi setelah Paskah dan setelah Pentakosta, mereka memiliki kepercayaan yang kuat dan dengan gagah berani mereka berani bersaksi tentang imannya. Bahkan sekalipun dilarang oleh mahkamah agama, mereka tetap memilih Allah ketimbang manusia. Ada suatu perubahan signifikan. Demikian pula sebelum peristiwa Paskah dan Pentakosta, ketika Yesus menyampaikan tentang nubuat penderitaannya, Petrus dan teman-temannya menolak salib. Mereka tidak rela Tuhannya menderita begitu rupa. Tetapi setelah peristiwa Paskah dan Pentakosta, Petrus berani bersaksi. Petrus dan teman-temannya atau para murid lainnya dengan sukacita rela menderita sebagai kesempatan atau anugerah yang indah, ambil bagian dalam sengsara Tuhan. Ini suatu yang luar biasa yang tidak masuk akal. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, maka wajarlah melalui renungan singkat ini saya anjurkan kepada saudara-saudara, ketika dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mengambil keputusan tertentu yang penting untuk masa depan, rasanya baik tidak hanya mengikuti selera, ambisi, keinginan sendiri, tetapi mohon petunjuk Tuhan melalui doa. Yuk kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita selalu di jalan Tuhan. Tuhan memberkati.